Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Behaki dengan NIM 430142132 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek mata kuliah kimia organik yang diampu oleh Profesor Dr. Nani Wijayati MSI dan Dante Alighiri SSI MSc. Baik, sesuai dengan bagian saya, kali ini saya mendapatkan bab atom, molekul, dan alkana. Nah, di bab ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada struktur elektron dari atom, yang kedua ada jari-jari atom dan keelektronegatifan, lalu ada pengantar ke ikatan kimia, selanjutnya ada rumus kimia dalam kimia organik, lalu ada panjang ikatan dan sudut ikatan, selanjutnya ada energi disosiasi ikatan, dilanjutkan dengan ikatan kovalen polar, dilanjutkan dengan tarikan antara molekul, dan asam dan basa, serta alkana. Baik, sebelum itu sesuai dengan mata kuliah kali ini, mata kuliah kimia organik di sini akan saya berikan pengantar ya untuk pengantar kimia organik. Apa itu kimia organik? Nah, kimia organik itu adalah salah satu cabang dari ilmu kimia. Ya, bagian dari ilmu kimia, salah satu bidang di ilmu kimia yang mana di dalamnya itu mempelajari struktur, sifat dan komposisi dari suatu senyawa. Jadi di dalamnya akan dipelajari bagaimana struktur dari senyawa, sifat dari senyawa itu sendiri, dan komposisi apa saja yang terkandung dalam senyawa. Nah, kimia organik juga sering disebut sebagai kimia karbon. Kenapa? Karena unsur yang dipelajari dalam kimia organik itu adalah unsur yang mengandung karbon atau unsur penyusun utamanya itu adalah karbon, yang mana nanti diikuti dengan hidrogen ataupun oksigen. Nah, biasanya juga dengan tambahan nitrogen, belerang, dan fosfor. Selanjutnya setelah kita diberikan pengantar terkait dengan kimia organik, kita akan melihat sejarah atau perkembangan dari kimia organik. Nah, di sini saya sudah merangkumnya dalam 5 timeline atau garis waktu. Yang pertama pada tahun 1780-an. Nah, di sini seorang ilmuwan ya bernama Carl Wilhelm Scheele ini sudah mulai membedakan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Di sini Scheele ini mulai mendefinisikan apa itu senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, di sini Scheele mendefinisikan bahwa yang namanya senyawa organik itu sebagai senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup. Sedangkan untuk senyawa anorganik itu didefinisikan sebagai senyawa yang tidak dihasilkan dari makhluk hidup. Nah, tadi untuk senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup, sedangkan untuk senyawa anorganik itu tidak berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya, pada tahun 1807, seorang ahli kimia yang bernama John Jacob Berzelius ini mengemukakan sebuah teori yang namanya vital force theory. Nah, di sini Berzelius ini mengemukakan bahwa senyawa organik itu hanya diperoleh dari makhluk hidup. Kenapa? Karena adanya keberadaan roh, ya, adanya keberadaan roh atau nyawa dan tidak dapat dibuat di laboratorium atau tidak dapat disintesis di laboratorium. Nah, pada saat itu diyakini bahwa senyawa organik itu mempunyai daya hidup atau vital force itu sendiri. Nah, sehingga dari sini teorinya bernama vital force theory gitu ya, karena berasal dari makhluk hidup. Nah, karena mempunyai vital force theory itulah maka diyakini bahwa senyawa organik itu tidak mungkin dibuat atau disintesis di laboratorium. Selanjutnya pada tahun 1816 ya seorang ilmuwan bernama Chevreul ini menunjukkan bahwa lemak binatang itu ternyata dapat diubah menjadi sabun. Nah, di sini lemak binatang, ada kata-kata binatang yang mana ini adalah makhluk hidup gitu ya.
Nah, kita melihat bahwa makhluk hidup di sini merupakan suatu senyawa organik. Nah, di sini Jeffrey itu menunjukkan bahwa lemak binatang yang mana itu adalah berasal dari senyawa organik itu dapat diubah menjadi sabun, yang mana sabun ini adalah senyawa anorganik. Begitu sebaliknya. Nah, suatu senyawa anorganik ya, yaitu sabun di sini itu dapat diubah menjadi senyawa organik, yaitu asam lemak. Selanjutnya pada tahun 1828 ya, seorang ilmuwan Jerman bernama Francis Wohler ini merupakan murid dari Berzelius ya, yang mana beliau berhasil untuk menyintesis atau membuat urea. Yang mana urea ini adalah senyawa organik ya yang biasanya ditemukan pada urin, yaitu dari senyawa anorganik amonium isosianat. Nah, di sini beliau mereaksikan perak isosianat atau AgOCN ini dengan amonium klorida atau NH4Cl sehingga akan membentuk amonium isosianat atau NH4OCN. Nah, beliau ingin memperoleh kristal NH4OCN ini dengan cara dipanaskan atau pemanasan. Nah, akan tetapi ya, karena pemanasannya itu terlalu lama, maka amonium isosianat tadi itu berubah menjadi urea. Nah, selanjutnya yang terakhir pada tahun 1859 ya, seorang ilmuwan bernama Auguste Kegel ini memperbaharui definisi-definisi sebelumnya terkait dengan senyawa organik dan senyawa anorganik ya, yang kemudian dikenal sebagai modern definition of organic compound. Nah, di sini senyawa organik itu merupakan senyawa yang tersusun atas rantai karbon. Ya, senyawa organik itu senyawa yang tersusun atas rantai karbon. Sedangkan untuk senyawa anorganik itu merupakan senyawa yang tidak tersusun atas rantai karbon. Nah, dari definisi itu dapat didefinisikan juga bahwa kimia organik itu adalah ilmu yang mempelajari materi, senyawa ataupun molekul yang mengandung rantai karbon. Nah, seperti itu untuk sejarah dan perkembangan kimia organik. Nah, sebelum untuk mempelajari lebih dalam mengenai kimia organik di bab ini gitu ya, perlu untuk diketahui dasarnya bahwa dasar dari kimia organik itu adalah ikatan kovalen. Jadi sebelum mempelajari tentang struktur, nomenklatur, dan reaksi dari senyawa organik itu secara terperinci dan komprehensif, maka perlu kiranya kita tinjau terlebih dahulu beberapa aspek mengenai struktur atom dan ikatan. Dan perlu juga diketahui bahwasanya dasar dari kimia organik tadi itu adalah ikatan kovalen. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai atom dan molekul. Nah, istilah atom dan molekul ini pastinya tidak asing lagi ya bagi kita. Apa itu atom dan apa itu molekul. Sehingga kita flashback lagi terkait dengan definisi apa itu atom dan apa itu molekul. Yang pertama atom. Atom itu adalah satuan terkecil dari materi atau suatu satuan dasar dari materi. Yang mana terdiri atas inti atom dan elektron. Ya, elektron yang mengitari inti atom. Nah, di sini inti atom ini terdiri atas proton dan neutron. Dan elektron itu yang mengelilinginya. Nah, di sini saya sudah tampilkan contoh dari atom, yaitu atom oksigen. Yang mana seperti yang sudah katakan tadi, bahwa inti atom itu berada di tengah. Ya, yang mana terdiri atas proton dan neutron. Dan elektron yang mengitari atau mengelilingi. Seperti itu untuk atom. Selanjutnya untuk molekul. Molekul itu adalah sekumpulan yang terikat dan merupakan kesatuan serta mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia yang khas. Di sini sekumpulan apa? Sekumpulan atom. Ya, sekumpulan atom yang terikat melalui ikatan kimia.
dan merupakan satu kesatuan. Dan satu kesatuan itu mempunyai sifat-sifat yang khas, baik sifat fisika dan kimia. Nah, di sini contohnya adalah molekul air atau rumus kimianya adalah H2O. Nah, air ini atau H2O ini terdiri atas atom hidrogen sebanyak 2 dan atom oksigen sebanyak 1 yang ada di tengah. Yang mana itu terikat secara ikatan kimia. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari dan mengulik kembali terkait dengan atom dan molekul, di sini kita akan membahas tentang struktur elektron dari atom. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa atom itu terdiri atas inti atom, yang mana inti atom itu terdiri atas proton dan neutron dan juga elektron yang mengitari. Nah, di sini kita akan bahas struktur dari elektron. Ya, kita itu tidak dapat menentukan dengan tepat ya posisi relatif dari elektron terhadap inti atom. Sehingga untuk menggambarkan posisi yang paling mungkin dari setiap elektron itu digunakan sebuah teori kuantum. Nah, elektron yang dekat ke inti itu lebih tertarik oleh proton. Kenapa? Karena elektron di sini muatannya negatif. Sehingga akan tertarik dengan lawannya, yaitu muatan positif, yaitu si proton. Sehingga semakin rendah energinya dan sukar untuk berpindah dalam reaksi kimia. Nah, tiap kulit atom ya itu dibagi menjadi yang namanya orbital atom. Apa itu orbital atom? Yang namanya orbital atom itu adalah tempat atau ruang kebolehjadian ditemukannya elektron dengan kadar energinya yang khas yang tinggi, yaitu sekitar 90 sampai 95%. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, orbital atom itu terdiri atas 4, yang mana S, P, D, dan F. Nah, selanjutnya kita mengenal istilah rapat elektron. Apa itu rapat elektron? Rapat elektron itu adalah kebolehjadian ditemukannya elektron pada titik tertentu. Jadi pada suatu titik itu elektron itu dapat ditemukan. Nah, ada enggak tempat yang kemungkinan terkecil ditemukannya atom? Ada. Itu namanya simpul. Nah, simpul itu adalah daerah dalam ruang, ya, dalam ruang ini yang kebolehjadian ditemukannya elektron itu sangat kecil. Nah, di sini saya sudah tampilkan diagram atau tabel, ya, yang mana ini pengaruh dari rapat elektron dan juga jarak terhadap inti. Nah, apa pengaruhnya? Nah, di sini kita lihat dulu bahwa semakin ke atas itu rapat elektronnya semakin besar, semakin tinggi. Nah, dan juga kita bisa lihat bahwa semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan itu maka jaraknya semakin besar. Nah, lalu apa pengaruh antara rapat elektron dan juga jarak ini? Jadi bisa kita lihat dalam tabel bahwa semakin bertambah jaraknya, semakin ke kanan, itu maka rapat elektronnya semakin kecil dan akan semakin turun sampai ke titik 0. Nah, ini node ini namanya simpul atau titik dengan kemungkinan terkecil ditemukannya elektron. Ya, jadi rapat elektron ini memengaruhi kebolehjadian. Seperti itu. Ini untuk orbital S. Selanjutnya kita bisa lihat untuk orbital P. Orbital P ini dengan gambarnya itu adalah satu balon, yang mana satu balon itu dipilin sehingga ada 2 bola. Tadi untuk orbital S ini adalah gambarnya satu balon, ya, atau satu bola. Nah, tadi ada 4, ya, ada S, P, D, dan F. Nah, untuk D ini adalah bentuknya 2 balon yang dipilih sehingga ada 4 bola. Selanjutnya untuk yang F ini terdiri atas 4 bola yang dipilih sehingga ada 8 bola.
Nah, tadi ada istilah simpul. Simpul itu di mana? Simpul itu di bagian yang paling menyusut di sini, gitu ya. Di sini juga ada simpul. Nah, P ini memiliki 3 ruang ya, ada PX, PY, dan PZ. Begitu juga untuk yang D dan F. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal orbital, ya, lalu kita akan melihat pengisian dari orbital. Nah, di sini ada dua aturan atau prinsip yang dapat kita lihat. Nah, perlu diketahui bahwa elektron ini memiliki spin, ya, ada memiliki 2 spin, yang mana ada yang searah dan juga yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, spin dari partikel bermuatan ini akan menimbulkan medan listrik atau momen magnet. Nah, 2 elektron dengan spin berlawanan ini mempunyai momen magnet yang berlawanan. Tolakan antara muatan negatif dari 2 elektron dengan spin yang berlawanan itu akan dikurangi oleh momen magnet yang berlawanan yang memungkinkan 2 elektron itu berpasangan dalam orbital. Nah, dari sinilah sebab setiap orbital ini maksimal memiliki 2 elektron. Ya. Di sini yang pertama ada prinsip of Bohr. Nah, di sini orbital berenergi ini yang memiliki energi terendah itu akan terisi terlebih dahulu. Nah, di sini yang paling rendah berarti yang 1S. Begitu seterusnya diisi 1S, lalu 2P, 3S, 3P, begitu seterusnya sampai 8S. Itu untuk prinsip of Bohr dengan berdasarkan tingkat energi. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa berdasarkan eksperimen itu terdapat penyimpangan konfigurasi elektron. Jadi dalam pengisian orbital itu kan yang diisi adalah elektron atau konfigurasi elektron. Ya, di sini ada penyimpangan konfigurasi elektron ya ditemui pada elektron yang terdapat pada orbital dengan subkulit D dan F. Ya. Nah, pada subkulit tersebut itu cenderung penuh, ada yang cenderung penuh atau D10 dan atau juga yang setengah penuh atau D5. Seperti itu untuk pengecualian sebagai catatan di prinsip of Bohr. Prinsip yang membangun atau yang dibangun. Selanjutnya aturan Hahn. Nah, di sini dalam pengisian orbital atom, pemasangan 2 elektron dalam orbital terdegenerasi itu tak terjadi sebelum masing-masing orbital itu terdegenerasi mengandung 1 elektron. Seperti itu. Artinya elektron di sini menempati orbital yang kosong dulu, kemudian baru berpasangan. Dengan spin juga yang sama dalam pengisiannya. Ya, coba kita lihat contoh untuk nitrogen dengan nomor atom 9. Nah, di sini ada yang kurang stabil, dan ada yang lebih stabil. Nah, di sini kurang stabil karena di sini harusnya terlebih dahulu diisi dengan spin yang atas. Nah, di sini berlawanan. Awalnya nitrogen ini memiliki elektron valensi 5 sehingga 1s dan 2s dan 2s2 dan 2p3. Nah, di sini 1s karena memiliki satu kotak sehingga akan berisi berpasangan atas dan bawah spinnya. Lalu yang benar karena ada 2p3 maka kita harus terisi dulu kotak P sebanyak 3 ini dengan spin yang atas. Ya, bukan seperti ini. Karena di sini ada yang masih kosong. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jari-jari atom. Ya, mengenal istilah jari-jari sama halnya jari-jari di lingkaran itu adalah jarak atau ukuran dari titik pusat ke salah satu titik di keliling lingkaran. Ya, sama dengan jari-jari atom, yang mana jari-jari atom itu adalah jarak dari pusat inti ke elektron valensi atau elektron yang paling luar. Nah, di sini ada inti dari suatu atom yang diukur
ke elektron terluarnya atau elektron valensi. Nah, jari-jari atom itu ditentukan dengan mengukur panjang ikatan. Yang mana panjang ikatan ini adalah jarak antara inti di dalam senyawa kovalen, kemudian dibagi dua. Nah, di sini ada dua atom ya yang membentuk senyawa kovalen, diukur jari-jarinya, lalu diukur intinya, lalu dibagi dua. Nah, nilai dari jari-jari atom itu biasanya diberikan dalam satuan Armstrong atau A yang ada bulatan yang kecil di atas. Dengan nilai 1 Armstrong itu adalah 10 pangkat min 8 cm. Jari-jari atom itu berubah-ubah ya, bergantung pada besarnya tarikan antara inti dan elektronnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan pengaruh di dalam sistem periodik unsur. Ya, di dalam sistem periodik unsur ini ada yang namanya golongan dan ada yang namanya periode. Golongan dari atas ke bawah atau atas ke bawah atau bawah ke atas, ada periode dari ke kiri kanan atau kanan ke kiri. Yang pertama kita lihat dari golongan, ya, dari atas ke bawah. Nah, golongan, yang namanya golongan itu yang sama adalah elektron valensinya. Golongan 1, maka elektron valensinya itu semuanya 1. Atau elektron paling luarnya itu adalah 1. Nah, yang berbeda di golongan itu adalah jumlah kulit. Ya. Jumlah elektron valensinya sama, yang berbeda hanya jumlah kulit. Nah, di sini juga ada penambahan jumlah elektron atau Z-nya yang berbeda atau semakin besar gitu ya. Nah, di sini akibatnya karena jumlah kulit tersebut, maka jaraknya itu kan semakin besar atau semakin lebar gitu ya. Nah, di sini gaya tariknya itu lebih kecil dengan pengaruh tadi bertambahnya jumlah kulit. Sehingga jika kita lihat semakin ke bawah, itu jari-jarinya makin besar. Karena tadi juga terkait dengan gaya tariknya yang lebih kecil. Karena semakin jauh. Nah, selanjutnya terkait dengan periode dari kiri ke kanan. Nah, di dalam periode yang sama itu adalah jumlah kulit. Ya, periode 1 berarti kulit 1, periode 2 kulit 2, begitu seterusnya. Nah, yang berbeda di sini adalah jumlah proton atau jumlah elektronnya atau jumlah Z-nya. Yang mana semakin ke kanan ya atau dari kiri ke kanan itu semakin besar. Sehingga di sini akibatnya gaya tarik menariknya itu lebih sukar dengan bertambahnya jumlah Z tadi. Ya, sehingga dengan adanya gaya tarik yang lebih besar itu mengakibatkan jari-jarinya itu semakin kecil. Nah, bisa dilihat semakin ke kanan itu maka jari-jarinya semakin kecil. Selanjutnya adalah ke elektronegatifan atau elektronegativitas. Apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan itu adalah ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron valensinya atau elektron paling luarnya. Nah, elektron valensi di sini itu digunakan sebagai ikatan, ya, sehingga kita akan melihat kereaktifannya. Nah, keelektronegatifan itu diukur dengan skala numerik yang mana disebut sebagai skala Pauling. Selanjutnya kita akan melihat pengaruhnya dalam sistem periodik unsur. Di dalam golongan dari atas ke bawah, ya, atas ke bawah itu jari-jarinya makin besar, ya, jari-jarinya makin besar sehingga tarikannya itu semakin lemah, ya, karena akibat tadi jari-jarinya makin besar, maka tarikannya makin lemah, sehingga keelektronegatifannya itu berkurang. Berbeda dengan periode, ya, kita lihat periode dari kiri ke kanan.
maka Z-nya semakin banyak, jumlah elektron dan protonnya semakin banyak. Sehingga tarikannya itu semakin bertambah. Sehingga di sini keelektronegatifannya juga bertambah. Akibat tadi tarikannya yang makin kuat atau makin bertambah. Selanjutnya adalah pengantar ke ikatan kimia. Nah, perlu kalian ketahui, di ikatan kimia itu ada ikatan antar molekul, dan ada intramolekul. Nah, di antar molekul itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama ada ikatan hidrogen, gaya London, dan gaya van der Waals. Nah, itu mungkin di sini kita tidak bahas. Nah, di sini kita akan melihat ikatan kimia itu dari intramolekul. Ada 3, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, tetapi untuk yang ikatan logam ini tidak mungkin kita bahas di kimia organik, karena memang tadi dari awal bahwa dasar dari kimia organik itu adalah ikatan kovalen. Nah, kita mengenal dulu ketiga jenis ikatan ini. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk apabila atom logam itu memindahkan satu atau lebih elektronnya ke atom non-logam. Artinya ikatan yang terjadi antara logam dengan non-logam. Adanya serah terima elektron. Ada yang memindahkan, ya, atau yang melepaskan, ada juga yang menerima. Selanjutnya untuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbentuk oleh penggunaan bersama sepasang elektron antara dua atom yang non-logam. Di sini elektron valensinya akan digunakan secara bersama. Nah, untuk yang logam ini terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif, ya, dari ion-ion dengan muatan negatif, ya, yang elektron yang bergerak di antara logam ini. Yang pertama ikatan ion dulu, ya. Ikatan ion seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ikatan ion itu terbentuk apabila atom logam itu memindahkan atau menyerahkan atau melepaskan satu atau lebih elektronnya ke atom non-logam, sehingga atom non-logam ini akan menerima, sehingga akan terjadi serah terima elektron atau transfer elektron. Nah, ikatan ion itu terbentuk apabila keelektronegatifan antara dua atom itu besar. Nah, di sini kira-kira 1,7. Contohnya untuk atom natrium, yang mana ini logam, dan atom klor dengan non-logam. Nah, di sini natrium itu akan menyerahkan atau memindahkan, dan atom klor itu akan menerima, sehingga akan terjadi serah terima elektron dan akan menghasilkan NaCl. Selanjutnya ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terbentuk oleh penggunaan bersama sepasang elektron antara dua atom yang non-logam. Nah, di sini untuk ikatan kovalen itu dituliskan menggunakan rumus Lewis dan rumus struktur, ya. Senyawa atau ikatan kovalen akan menghasilkan senyawa kovalen terjadi antara dua atom non-logam, sehingga tadi akan terjadi penggunaan bersama sepasang elektron, akan sharing elektron. Contohnya di sini ada HCl, ada CO2, ada N2, dan ada SO2. Nah, ikatan kovalen itu ada 3, ya, ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap itu ada 2, ada ikatan kovalen rangkap 2 dan ada rangkap 3. Nah, di sini untuk contohnya terkait dengan ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, masih terkait dengan senyawa atau senyawa kovalen atau dalam ikatan kovalen, banyaknya ikatan kovalen itu dibentuk oleh sebuah atom yang tergantung pada banyaknya elektron tambahan
yang diperlukan agar atom itu mencapai konfigurasi yang stabil, ya, seperti gas mulia. Jadi sama-sama dalam ikatan kimia itu akan mencapai suatu kestabilan seperti gas mulia, konfigurasi yang stabil. Nah, di sini contohnya C ini ada 4, sehingga C ini membutuhkan 4 lagi untuk seperti gas mulia dengan nomor atom 8. Dan mengikuti mengikuti aturan oktet. Sedangkan untuk hidrogen ini akan mengikuti aturan duplet dengan elektron valensinya 2. Nah, ini untuk contoh-contoh lainnya ada H2, Cl2 dan ada H2O. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang muatan formal. Apa itu muatan formal? Muatan formal itu adalah muatan yang dimiliki oleh atom-atom yang terdapat di dalam suatu molekul atau ion poliatomik apabila atom-atom tersebut dianggap memiliki keelektronegatifan yang sama. Artinya di sini muatan formal itu dapat dihitung di dalam suatu molekul. Nah, suatu molekul kita ketahui bahwa muatannya 0 atau netral, ya, ataupun di ion poliatomik. Nah, ion karena ion adalah yang bermuatan sehingga nanti sama dengan muatannya. Nah, bagaimana cara menghitung muatan formal? Untuk rumus muatan formal itu adalah elektron valensi dikurangi dengan elektron bebas dikurangi dengan setengah elektron ikatan. Nah, sebelumnya ada aturan yang dapat kita gunakan. Ya, yang pertama, jumlah semua muatan formal dalam molekul netral itu sama dengan 0. Karena netral di sini, ya, karena molekul tidak bermuatan sehingga sama dengan 0. Lalu jumlah semua muatan formal dalam ion itu sama dengan muatannya, ya, karena ion, ya. Ion adalah sesuatu yang bermuatan sehingga nanti sama dengan muatannya. Lalu struktur Lewis dominan itu biasanya memiliki muatan formal mendekati 0. Dan selanjutnya, jika muatan formal itu tidak dapat dihindari, maka struktur Lewis yang dominan itu adalah yang memiliki muatan formal negatif pada atom yang lebih elektronegatif. Artinya ketika kita membahas aturan di sini, bahwa kita bisa melihat bahwa muatan formal itu dapat memprediksikan, ya, struktur Lewis yang paling dominan atau yang paling baik. Nah, kita ke contoh. Contoh dulu yang ini untuk CO3. Menghitung muatan formal. Muatan formal C berapa? Nah, rumusnya elektron valensi dikurangi elektron bebas dikurangi setengah elektron ikatan. Elektron valensi dari C itu 4. Elektron bebas C itu 0 di sini karena sudah diikat semua atom, dikurangi dengan 8 dibagi 2. Nah, dari sini ada 4 garis, ya, satu garis itu mewakili 2 elektron. Nah, di sini rangkap sehingga ada 4. Maka totalnya ada 8. Lalu dibagi 2, 4 dikurangi 0, 4 dikurangi 8 dibagi 2, 4 sehingga muatan formal C itu adalah 0. Nah, selanjutnya ada O1, O2, O3. Posisi O1 di sini, O2 di sini, O3 di sini. Nah, O itu memiliki elektron valensi 6. Ini sudah 6 semua. Dikurangi dengan elektron bebas. Elektron bebas O1 itu adalah 4. Nah, lalu dibagi 2, hasilnya 0. Lalu elektron bebas pada O nomor 2. Itu ada 6. Ya, 6. Lalu pada nomor 3, ini sebenarnya sama, ya. Ada 6 juga elektron bebasnya. Lalu elektron ikatan untuk O nomor 2 itu ada 2. Ya, karena satu garis. Lalu untuk elektron ikatan di O3 itu ada 2 juga karena satu garis. Sehingga masing-masing adalah min 1. Itu untuk menghitung muatan formal. Selanjutnya, muatan formal itu dapat juga memprediksikan
struktur Lewis yang paling dominan, mana yang paling baik digunakan, gitu ya. Nah, di sini contohnya itu ada H2SO4, ada struktur 1, ada struktur 2. Nah, menghitungnya sama seperti tadi, ini mungkin tidak saya jelaskan lagi, ya. Nah, mana yang lebih dominan atau mana yang lebih baik, struktur Lewis H2SO4, struktur 1 atau struktur 2? Nah, jika kita lihat dari muatan formalnya, hasil dari masing-masing atom muatan formalnya itu adalah struktur 2, karena mengikut aturan tadi bahwa struktur Lewis dominan itu biasanya yang memiliki muatan formal mendekati 0. Nah, di struktur 2 ini semua dari atom ini memiliki muatan formal 0. Nah, setelah kita mempelajari ikatan, ya, kita akan melihat rumus kimia, ya, rumus kimia terlebih dalam kimia organik. Nah, rumus kimia di sini ada 3, ya, ada rumus empirik atau rumus empiris, ada rumus molekul, ada rumus struktur. Nah, rumus empirik itu adalah rumus yang menggambarkan jenis atom dan perbandingan numeriknya dalam suatu molekul. Jadi yang sudah disederhanakan dengan perbandingannya. Lalu rumus molekul itu adalah rumus yang menggambarkan jumlah atom yang nyata, yang sebenarnya dalam molekul, dan bukan perbandingannya saja seperti rumus empirik. Lalu rumus struktur itu adalah rumus yang menunjukkan struktur dari molekulnya. Nah, struktur di sini digambarkan sebagai garis-garis, ya. Nah, contohnya di sini rumus empirisnya adalah C2H5. Dengan rumus molekulnya itu adalah C4H12. C4H10. Nah, maka karena ini dapat disederhanakan, ya, dengan perbandingan dibagi 2, maka menjadi C2H5. Dan rumus strukturnya itu adalah seperti ini. Ya, di garis-garis H, C, antar C dan H-nya. Nah, rumus struktur yang lengkap itu juga sering dimampatkan atau disederhanakan dengan tujuan agar lebih pendek dan lebih sederhana dengan tidak ditunjukkan ikatannya. Ya, rumus struktur itu dapat dimampatkan lebih jauh bila molekul itu memiliki 2 atau lebih gugus atom yang identik dengan digunakannya tanda kurung untuk gugus atom yang mengulang. Nah, sama halnya di sini contohnya adalah CH3 3 kali COH. Nah, di sini gugus CH3 atau metalnya itu ada 3, sehingga di sini dituliskan CH3 sebanyak 3 dengan C yang terikat OH. Sehingga rumusnya CH3 3 kali COH. Sama halnya dengan ini, CH3, CH3-nya ada 2. Dengan CH dan ada OH. Begitu seterusnya. Selanjutnya, senyawa siklik dan poligon. Ya. Nah, atom karbon itu dapat disatukan menurut cincin maupun menurut rantai. Nah, senyawa yang mengandung cincin 1 atau lebih itu disebut sebagai senyawa siklik. Karena siklik, ya, kita melihat dari kata siklus, ya, menjadi siklus. Nah, struktur siklik itu biasanya dinyatakan oleh rumus poligon. Poli itu banyak, gon itu bentuk atau bagian, ya, segi, yang merupakan jenis lain dari rumus struktur yang termampatkan. Nah, rumus poligon satu sudut itu menyatakan satu atom karbon. Satu sudut itu menyatakan satu karbon bersama-sama dengan hidrogennya yang mengikat C-nya. Nah, sisi poligon itu menyatakan ikatannya yang menghubungkan karbon. Nah, di sini contohnya ada siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan ada sikloheksana. Nah, di sini kalau kita lihat untuk siklopropana menjadi segitiga.
Nah, titik sudut di sini adalah C, CH2. Sama halnya dengan yang lain, titik sudut yang lain, CH2. Nah, di sini juga ada sikloheksana. Ya, titik-titik sudut di sini itu menyalakan CH2. Ya, karena sebanyak 6, maka menjadi sikloheksana. Ini untuk ikatan yang tunggal dengan 2 hidrogen with 2 hydrogens, dan ada juga yang lebih dari 2, ikatannya rangkap. Di sini ada double bond ya, dan ada triple. Nantinya ada juga ada yang triple. Selanjutnya kita setelah membahas tentang senyawa siklik dan poligon, kita akan membahas tentang panjang ikatan dan sudut ikatan yang tadi sudah pernah kita singgung pada ikatan, pengantar ikatan kimia. Nah, yang namanya panjang ikatan itu adalah jarak yang memisahkan inti dari 2 atom yang terikat secara kovalen. Nah, panjang ikatan kovalen yang dapat ditentukan secara eksperimental itu mempunyai harga dari 0,74 Armstrong ya sampai dengan 2 Armstrong. Itu untuk panjang ikatan kovalen yang dapat ditentukan secara eksperimen. Nah, lalu apa itu sudut ikatan? Sudut ikatan itu adalah sudut yang dibentuk dari 2 atom dalam molekul. Ya. Nah, panjang ikatan itu contohnya di sini ada H2O ya, dari H sampai O. Dan yang namanya sudut ikatan adalah sudut yang dibentuk antar H ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa sudut ikatan itu dapat dibentuk jika memiliki 3 atom. Nah, oleh karenanya dari kebanyakan struktur organik itu memiliki 3 atom, maka akan menjadi 3 dimensi atau 3D ya. Nah, di sini ada yang berupa garis saja, ada yang berupa garis tebal hitam, dan ada yang juga putus-putus. Apa itu maknanya? Nah, untuk yang garis saja itu adalah pada bidang ya atau ke muka yang menghadap ke pengamat. Lalu untuk yang garis tebal itu adalah yang mendekati pengamat. Sedangkan untuk yang putus-putus itu yang menjauhi atau yang di belakang pengamat. Selanjutnya setelah kita mempelajari ikatan, kita akan melihat energi disosiasi ikatan. Nah, molekul agar terdisosiasi itu menjadi atom-atomnya harus diberikan energi. Nah, jadi ada yang atom tambah atom menjadi molekul, ada molekul yang diuraikan menjadi atom-atom. Nah, untuk pembentukan molekul atau atom ditambah atom itu melepaskan energi. Sedangkan untuk yang penguraian molekul itu akan membutuhkan energi. Nah, di sini terdapat 2 cara agar ikatan itu dapat terdisosiasi. Yang pertama ada pemaksa pisahan heterolitik dan ada pemaksaan homolitik. Pemaksa pisahan homolitik. Atau pemaksa pisahan di sini dapat juga kita sebut istilah pembelahan gitu ya. Yang pertama pemaksa pisahan atau pembelahan heterolitik itu terjadi pada kedua elektron ikatan yang dipertahankan pada satu atom yang lebih elektronegatif gitu ya. Jadi di sini elektron ikatan itu akan diserahkan ke salah satu elektron dan akan menghasilkan sepasang ion. Nah, di sini H contohnya, H ini akan memberikan ke H yang lain. Untuk HCl, H ini akan memberikan ke Cl. H ke OH akan diberikan menjadi sepasang ion menjadi H plus dan OH min. Di sini HCl menjadi H plus plus Cl min dan H2 di sini akan menjadi H plus plus H min. Gitu ya. Nah, tandanya itu seperti ini. Berbeda dengan pemaksa pisahan homolitik atau pembelahan homolitik,
Yang mana setiap atom yang turut dalam ikatan kovalen itu menerima satu elektron dari pasangan yang saling dibagi yang asli. Ya, hasilnya nanti atom yang secara listrik itu netral atau gugus atom. Nah, di sini tandanya berbeda dengan pemaksa pisahan heterolitik, yang mana tanda panahnya di ujung itu cuma hanya satu. Dan di sini ada dua. Ada dua tanda. Ada di H di sini yang pemakaian elektron bersama itu digunakan untuk H yang kiri, dan ada elektron digunakan untuk H yang kanan. Gitu juga dengan seterusnya. Nah, elektron yang tidak berpasangan itu disebut sebagai radikal bebas. Selanjutnya adalah ikatan kovalen polar ya. Tadi ikatan kovalen itu perlu kita ketahui bahwa ada yang polar dan ada yang non polar. Nah, untuk yang non polar dulu. Non polar itu dilihat pada keelektronegatifan yang sama atau nol. Artinya nanti ada saling peniadaan atau saling meniadakan. Berbeda dengan ikatan kovalen polar, yang mana ini akan membentuk parsial positif dan ada parsial negatif. Ya. Ikatan kovalen polar itu merupakan sebuah ikatan kovalen yang cenderung tertarik kepada salah satu atom yang saling berikatan pada pasangan elektron ikatannya. Nah, ikatan ini itu terjadi pada unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan besar dan molekulnya tidak simetris. Jadi berbeda dengan nonpolar tadi yang simetris. Ini akan dilihat juga perbedaan antara senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Nah, semakin elektronegatif dari suatu atom, itu maka semakin besar tarikannya terhadap elektron ikatan. Nah, tarikannya itu tidak cukup bagi atom untuk memecahkan menjadi ion, tetapi cukup sehingga atom ini itu mempunyai bagian rapat elektron yang lebih besar. Nah, untuk menentukan derajat kepolaran dari suatu ikatan, maka digunakanlah tadi keelektronegatifan dan polarizabilitas atom-atom. Nah, polarizabilitas atom-atom itu apa? Polarizabilitas atom-atom itu adalah kemampuan awan elektron untuk didistorsi sehingga mengimbas kepolaran. Nah, atom yang besar itu lebih dapat dipolarkan dibandingkan atom yang lebih kecil. Jadi di sini contohnya ada HCl. Nah, yang lebih elektronegatif itu adalah Cl, sehingga di sini elektronnya akan ke Cl. Maka tandanya bisa seperti ini, akan mengarah ke Cl. Dengan Cl itu memiliki parsial negatif dan H itu parsial positif. Begitu seterusnya, di sini ada C2H7 ya. Nah, lalu perbedaan antara senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Terkait dengan perbedaan keelektronegatifannya, untuk yang polar itu memiliki beda keelektronegatifan, dan sedangkan untuk yang nonpolar itu sama dengan 0. Lalu untuk momen dipol, ini momen dipol juga nanti kita akan bahas. Untuk momen dipol untuk nonpolar itu sama dengan 0, sedangkan yang polar itu lebih dari 0. Dari bentuk molekulnya untuk polar itu asimetris atau tidak sama, sedangkan yang non-polar itu simetris. Selanjutnya untuk senyawa kovalen polar itu jika terdiri atas 3 atau lebih atom yang berbeda, pada atom pusat itu terdapat PeB atau pasangan elektron bebas. Sedangkan untuk yang non-polar itu tidak terdapat PeB atau masih menyisakan
elektron. Ini contohnya ada yang polar dan non polar. Selanjutnya adalah momen ikatan dan momen dipol. Yang pertama adalah momen ikatan. Apa itu momen ikatan? Momen ikatan itu adalah suatu ukuran kepolaran ikatan yang dapat dihitung dari nilai gaya yang dialami oleh ikatan atau gaya tersebut. Nah, momen ikatan atau D di sini itu didefinisikan sebagai E kali D, dirumuskan secara matematis. Itu E kali D, di mana E itu adalah muatan dan D itu adalah jarak antar muatan. Di sini sudah ada contohnya untuk ikatan NH dengan momen ikatannya 1,3. D ini adalah debye. Ya. OH itu adalah 1,5, begitu seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke momen dipol. Atau dengan lambangnya itu adalah mu. Ya. Momen dipol itu adalah jumlah vektor dari momen ikatan dalam molekul. Jadi tidak hanya terkait dengan nilai, ya, karena kita berbicara dengan vektor, maka nanti akan berpengaruh juga terhadap arahnya. Nah, momen dipol itu dapat digunakan untuk membedakan antara molekul yang memiliki rumus yang sama tetapi dengan struktur yang berbeda. Misalnya, molekul berikut keduanya ada, ya. Mereka yang memiliki rumus molekul yang sama itu adalah C2H2Cl2, jumlah dan jenis ikatan yang sama, ya, tetapi struktur molekul yang berbeda. Sini ada C2H2Cl2 ini di sini adalah isomer, ya, isomer cis dan trans. Di sini cis dan di sini trans. Tetapi momen dipolnya itu dapat kita ketahui dengan melihat jumlah vektor dari momen ikatan dalam molekul itu. Baik, selanjutnya adalah tarikan antara molekul. Ya, yang namanya tarikan itu terjadi antara muatan yang berbeda, baik positif dengan negatif ataupun negatif dengan positif, sehingga akan terjadi tarik-menarik. Berbeda dengan tolakan, tolakan itu terjadi atau timbul dari interaksi muatan yang sama, positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, yang sama tandanya. Nah, tadi telah kita bahas ada molekul polar dan ada molekul non polar. Nah, di sini ada 3 kombinasi tarikan, ya, yang akan kita bahas. Ada molekul non polar dengan polar, ada molekul non polar dengan polar, dan ada molekul non polar dengan non polar. Nah, untuk molekul nonpolar yang saling ditarik, ya, oleh interaksi dipol-dipol yang lemah itu disebut sebagai gaya London. Nah, di sini akan terjadi pembentukan dipol sesaat. Ya, gaya London itu terjadi akibat terbentuknya dipol sesaat dan memiliki daya tarik menarik yang lemah karena hanya terjadi sesaat. Jadi di sini ada dipol sesaat. Nah, lalu akan diimbaskan ke molekul yang lain. Dan molekul yang mengimbaskannya itu kembali netral. Dan yang diimbaskan itu terjadi dipol sesaat. Itu untuk gaya London. Selanjutnya untuk tarikan atau gaya tarik dipol-dipol. Ya, itu interaksi berbagai dipol-dipol secara kolektif disebut sebagai gaya van der Waals. Ini terjadi antara muatan berbeda yang saling tarik-menarik. Nah, di sini HCl contohnya, Cl ini akan tertarik dengan H yang memiliki parsial positif, ya, karena Cl di sini parsial negatif, akan tertarik dengan H yang parsialnya positif. Selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk
akibat gaya antar molekul polar yang memiliki ikatan antara H dengan N, O, dan F, atau F, O, dan N. Nah, dalam ikatan hidrogen, N, O, dan F ini harus memiliki PEB atau pasangan elektron bebas, yang mana nanti juga akan digunakan dalam ikatan hidrogen itu sendiri. Contohnya di sini ada H2O, yang mana H ini akan terjadi tarikan dengan O. Ya, O di sini kan juga memiliki PEB. Nah, PEB di sinilah yang akan dijadikan sebagai tarikan. Ini adalah ikatan hidrogen. Nah, yang di sini itu disebut sebagai ikatan kovalen. Lalu apa pengaruh dari ikatan hidrogen? Jadi pengaruh dari ikatan hidrogen itu ada dua. Yang pertama, titik didihnya itu lebih tinggi. Ya, yang terjadi lebih banyak ikatan hidrogen, maka titik didihnya lebih tinggi. Lalu kelarutannya dalam air itu akibatnya yang memiliki ikatan hidrogen lebih banyak, maka akan memiliki kelarutan dalam air yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang asam dan basa. Ya, asam itu identik dengan sesuatu yang asam, rasanya masam, dan basa identik dengan rasanya yang pahit. Ya. Nah, berdasarkan daya disosiasinya, ya, kekuatan disosiasinya, kita tahu bahwa asam dan basa itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, ada yang lemah dan yang kuat. Sehingga jadi ada asam kuat dan asam lemah, dan ada basa kuat dan basa lemah. Nah, asam kuat itu adalah asam yang pada dasarnya mengalami ionisasi sempurna atau terdisosiasi sempurna dalam air. Untuk yang lemah itu hanya terdisosiasi atau terionisasi sebagian dalam air. Begitu juga untuk basa lemah dan basa kuat, yang mana itu tergantung pada afinitasnya terhadap proton. Nah, telah kita pelajari juga ada yang namanya teori asam dan basa. Ada teori asam basa Arrhenius, ada teori asam basa Bronsted-Lowry, dan ada teori asam basa Lewis. Nah, di sini sebenarnya semua digunakan, tetapi di sini yang lebih ditonjolkan atau yang lebih ditekankan itu pada teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis. Yang pertama di teori asam basa Bronsted-Lowry, di sini ada yang melepas dan ada yang menerima proton. Nah, asam yang telah melepas satu proton itu disebut sebagai basa konjugat atau basa konjugasi. Sedangkan untuk basa yang telah menerima satu proton itu disebut sebagai asam konjugat atau asam konjugasi. Nah, ini masing-masing ini adalah satu pasangan. Jadi asam itu pasangannya basa konjugat dan basa itu pasangannya dengan asam konjugat. Nah, di sini contohnya untuk asam H2O di sini akan melepas satu protonnya lewat H-nya, itu akan menjadi OH-. Nah, OH- ini disebut sebagai basa konjugasi. Nah, untuk basa di sini basa ini akan menerima sehingga akan kelebihan atau bertambah protonnya akan menjadi H3PO4. Nah, basa di sini H2PO4- dan asam konjugatnya adalah H3PO4. Nah, pasangannya ini H2O dengan OH-, H3PO4 dengan H2PO4- dengan konjugatnya. Sama dengan yang di bawahnya, HCN ditambah H2O menjadi Cn- plus H3O+. Selanjutnya beralih ke teori asam basa Lewis. Di sini asam Lewis itu adalah zat yang dapat menerima sepasang elektron. Sedangkan untuk yang basa itu dapat memberi sepasang elektron. Nah, menurut Lewis, transfer proton itu terjadi karena adanya pasangan elektron bebas
pada basa yang kemudian akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan proton tersebut. Jadi di asam basa Lewis ini akan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini contohnya ada BF3 dengan NH3. Nah, di sini N karena memiliki pasangan elektron bebas akan memberi kepada B di sini ya, akan terjadi pemaksa pisaan secara homolitik ya, sehingga akan mengarah ke B. Nah, inilah disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Begitu juga dengan di sini ketika dituliskan sebagai ikatan atau rumus Lewis ya. Selanjutnya adalah tetapan keasaman dan tetapan kebasaan. Nanti prinsip antara tetapan keasaman dan tetapan kebasaan ini sama itu ya. Bedanya tetapan keasaman itu untuk asam dan tetapan kebasaan itu untuk basa. Yang pertama tetapan keasaman. Nah, tetapan keasaman untuk ionisasi dari suatu asam dalam air itu digunakan suatu tatapan ya yang menggambarkan seberapa jauh reaksi ini berlangsung sampai berkesudahan. Ya, jadi tetapan keasaman ini akan menggambarkan seberapa jauh reaksi itu berlangsung sampai berkesudahan. Nah, menggunakan prinsip keseimbangan kimia yang mana konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisien-koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan juga dengan koefisien-koefisiennya. Contohnya di sini CH3COH akan terionisasi menjadi CH3CO- plus H+. Maka ketetapan keasamannya itu adalah konsentrasi CH3CO- dikali konsentrasi H+ per CH3COOH. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya semakin terionisasi suatu asam, maka semakin besar nilai Ka-nya. Karena apa? Karena nilai dalam pembilangnya atau yang atasnya itu juga makin besar. Nah, setiap asam dengan Ka lebih dari 10 maka dianggap sebagai asam kuat. Lalu kita mengenal istilah pH atau power of hydrogen. pH ini merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Sehingga pKa itu merupakan logaritma negatif dari Ka. Ini jadi saling berhubungan ya, tetapi saling berkebalikan atau inverse. Nah, pH ini tadi adalah logaritma negatif 10 dari konsentrasi H+. Sedangkan konsentrasi H+ ini adalah 10 pangkat min pH-nya. Nah, ini adalah nilai pH-nya yang akan dicari lewat pH ini. Nah, sehingga pKa itu adalah min log Ka. Selanjutnya, tetapan kebasaan. Sebenarnya prinsipnya sama dengan tetapan keasaman. Bahwasanya tetapan kebasaan juga menggambarkan suatu reaksi dari basa lemah dalam reaksi dengan air yang menghasilkan konsentrasi ion kecil. Jadi, tetapan-tetapan ini, tetapan keasaman dan kebasaan ini hanya ada pada yang lemah atau yang mengalami ionisasi sebagian, gitu ya, asam lemah dengan basa lemah. Sini contohnya adalah NH3 tambah H2O akan menghasilkan NH4+ plus OH-, maka Kb-nya itu seperti ini. Nah, di sini tidak ada H2O-nya. Kenapa? Karena H2O di sini nilainya lebih kecil. Nah, di tetapan keasaman ada mengenal istilah pH. Nah, di tetapan kebasaan ada POH ya. Ini H menggambarkan H+, OH di sini menggambarkan basa sebagai OH- ya. Sama prinsipnya bahwa POH itu adalah logaritma negatif dari konsentrasi hidroksi ya. Hidroksida, maka OH- konsentrasi OH- itu adalah 10 pangkat min POH dalam mol per liter karena ini konsentrasi, sehingga PKB-nya itu adalah min log Kb. Nah, bertambahnya kekuatan basa itu sejalan dengan nilai Kb yang bertambah.
dan nilai PKB berkurang, maka semakin kecil nilai PKB-nya semakin basa. Nah, hubungan antara asam dan basa ini, pH dengan pOH ini adalah sama dengan 14. Atau konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat min 14. Baik, selanjutnya kita lanjutkan terkait dengan alkana. Ya, istilah alkana ini sebenarnya tidak asing bagi kita, yang mana alkana itu adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Jadi, senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Rumus umum dari alkana itu adalah CnH2n plus 2. Nah, semua alkana itu membentuk satu deret, ya, suatu deret yang disebut sebagai deret homolog. Apa itu deret homolog? Deret homolog itu adalah deret yang memiliki selisih CH2 yang selalu tetap. Ya. Nah, CH2 di sini memiliki Mr 14 sehingga perbedaan Mr antara dua suku yang berurutan itu adalah 14. Nah, ini nanti akan berakibat pada titik leleh dan titik didih. Ya. Nah, di sini alkana itu yang umumnya ada 10, ada metana, etana, propana, butana, petana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana, ya. Dan untuk yang kehilangan satu hidrogen itu disebut gugus alkil. Nah, di sini alkana yang kehilangan satu atom hidrogen disebut sebagai alkil. Maka metana jika kehilangan satu menjadi CH3 maka disebut sebagai metil, etana menjadi etil, propana menjadi propil, begitu seterusnya. Selanjutnya kita ke tata nama alkana. Untuk tata nama alkana yang lurus, penamaannya sesuai dengan jumlah atom C dan di depannya diberi awalan N sebagai yang normal, gitu ya. Lurus artinya tidak bercabang. Maka di sini disesuaikan dengan jumlahnya, ada C3H8 itu propana, karena ini yang rantai lurus sehingga menjadi N propana. Begitu seterusnya untuk N butana dan N pentana. Selanjutnya itu adalah untuk alkana bercabang. Jadi tadi yang lurus ini memiliki cabang. Ini ada aturan-aturannya ya, bisa kalian baca sendiri. Untuk urutan pemberian namanya, yang pertama itu adalah menyebutkan nomor dari atom C yang tempat terikatnya alkil. Ya. Lalu menyebutkan gugus alkil dan menyebutkan nama rantai utama. Contohnya di sini, ya, untuk yang sederhana, yang kita menentukan rantai induknya dulu, ya, rantai yang paling panjang. Di sini boleh, di sini juga boleh. Ya, kita ambil di sini ya, yang paling lurus. Maka karena ada 4, maka disebut sebagai butana nanti ya. Akhirannya adalah butana. Dan lalu kita melihat gugus alkinya itu berada pada nomor berapa. Nah, pemberian nomor itu didasarkan pada yang paling dekat dengan alkilnya atau gugusnya. Nah, karena di sini misal di sini 1, 2, 3, ini 3. Kalau di sini 2, maka kita ambil yang terendahnya itu adalah 2, gitu ya. Sehingga di sini metilnya berada pada nomor 2. Maka namanya adalah 2-metil butana. Nah, nomor cabang, lalu ada cabangnya atau alkilnya, dan ada induknya yang paling panjang. Begitu seterusnya untuk ini. Ya, untuk 2, 3 dimetil pentana, karena ini ada pada nomor 2 dan 3, maka disebut sebagai 2,3. Karena sama-sama metil, itu lihat peraturan yang ini, bila terdapat 2 atau lebih gugus alkil yang sama, maka nama alkilnya diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Karena ini ada 2, maka disebut sebagai dimetil pentana. Begitu khususnya untuk ini. Ada etil dan metil. Selanjutnya adalah isomer alkana. Yang namanya isomer itu memiliki rumus yang sama, tetapi ada
struktur yang berbeda. Nah, di alkana ya, di dalam senyawa alkana itu dapat terjadi isomer kerangka dan isomer posisi. Ya, kerangka berarti struktur kerangkanya dan posisi dari cabangnya itu ya. Nah, pada senyawa alkana, keisomeran itu dimulai dari senyawa dengan rumus kimia C4H10. Jadi pada butana. Karena pada propana itu kan karena C-nya 3 ya, maka kita tidak bisa melihat bahwa ini bisa dibedakan antara gugusnya itu ya. Nah, kita mulai dari isomer butana. Nah, isomer butana di sini ada 2 ya, ada N-butana dan ada 2 metil propana ya. Salah satu dari CH3 ini dapat kita pindah posisinya menjadi 2 metil propana. Kalau sama-sama di sini maka sama saja dengan butana, tetapi tidak N karena berbelok gitu ya. Maka jumlah isomer dari C4H10 itu ada 2 isomer yaitu N-butana dan 2 metil propana. Lalu isomer C5H12 itu ada 3 ya. Bisa dilihat ada N-pentana, 2 metil butana dan ada 2,2 dimetil propana. Selanjutnya masih sama terkait dengan isomer dari alkana. Isomer alkana di sini ada isomer heksana dan heptana. Di sini semakin banyak ya jumlah isomernya. Untuk heksana itu ada 5 dan untuk heptana itu ada 9. Jadi tinggal disesuaikan posisi dan kerangkanya itu ya. Ya, setelah kita mempelajari apa itu alkana dan tata namanya serta isomernya, selanjutnya kita akan mempelajari sifat ya, sifat alkana baik itu sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama sifat fisiknya atau sifat fisisnya. Alkana itu tidak dapat larut dalam air karena di sini sifatnya yang non polar. Lalu pada suhu kamar itu alkana dengan jumlah atom C berjumlah 1 sampai 4 itu berwujud gas, 5 sampai 17 berwujud cair dan lebih dari 18 itu berwujud sebagai padat. Selanjutnya titik leleh dan titik didih alkana itu bertambah dengan pertambahan jumlah Mr. Artinya semakin besar MR-nya maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Hal ini disebabkan atau terjadi karena gaya antar molekul itu semakin kuat sehingga semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya tersebut. Lalu terkait dengan kerapatan alkana itu akan bertambah dengan pertambahan jumlah MR. Hal ini disebabkan atau terjadi karena gaya antar molekul itu semakin kuat sehingga molekul-molekul itu akan semakin rapat. Yang terakhir, yang kelima, dalam jumlah atom yang sama atau MR yang sama, maka semakin banyak cabang, maka semakin rendah titik didihnya. Jadi semakin banyak cabangnya, walaupun dengan MR yang sama, artinya dengan rumus kimia yang sama, tetapi dia bercabang, maka titik didih dan titik lelehnya, titik didihnya semakin rendah. Selanjutnya sifat kimia, di sini ada 2. Yang pertama, senyawa-senyawa alkana itu sukar bereaksi dengan reaksi kimia seperti zat pengoksidasi atau zat preduktor. Nah, hal ini disebabkan ikatan antara CC ataupun CH ini sangat kuat dan tidak mudah putus meskipun dipanaskan pada suhu yang tinggi. Dan yang kedua, alkana itu dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Nah, pembakaran sempurna dari senyawa alkana itu akan menghasilkan CO2 dan yang tak sempurna akan menghasilkan CO-nya. CO ya, karbon monoksida atau terkadang dalam bentuk aram atau jelaga. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan untuk menghubungi email yang ada di slide. Ya. Mohon maaf apabila kesalahan yang terjadi selama
pemaparan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.